Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak? Akhirnya doa netizen selama ini terkabul. Doa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke 1 tahun terakhir ini langsung dijawab oleh Tuhan. Ingat loh ya, setelah menunggu setahun lebih, akhirnya si Dewa Panci bersama si Dokter Mangkrak di penjara juga. Aduh. Yang menjadi menarik ya ini ya, Ibu Eli Danetti. Tahu ya Ibu Eli Danetti ya, justru kelihatan sangat bahagia. Kurang ajar ibu yang satu ini ya. Dia menyanyi kegirangan ya. Katanya nyanyinya gimana tuh? Eh, apa mancing mania? Mancing mania. Gitu-gitulah pokoknya ya. Saya lupa gitu. Padahal ya, Dewa Panci ini dulu adalah sohibnya, sahabatnya Ibu Eli Danetti. Tapi begitu di penjara, Ibu Eli Danetti adalah salah satu orang ya yang paling bahagia. Koclak, koclak. Makanya Panci ya, jangan banyak bacot kau. Jangan mentang-mentang dilindungi oleh orang besar lalu kau bertindak seenaknya sendiri. Sekarang apa yang kau terima? Motiar kau sekarang. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kicau, kicau mania, kicau, gini ya, kicau mania, puas, dengan mulutmu, dengan kicaumu, hari ini saya puas karena di atas langit ada langit dan terlalu lama menghina dan merendahkan orang. Ya, hari ini kalian dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Bun, tadi Bang Kozinudin sempat bilang kalau puas Pak Jokowi, puas kalian teman-teman, puas semua. Boleh dikatakan puas? Sebenarnya yang membuat kami puas atas statement kalian yang sok jago, sok hebat, yang kurang ajar, menghina, merendahkan kita. Di situ puas kita, bukan puas atas penderitaan orang. Kita tidak akan pernah berbahagia, berbangga hati dengan di atas penderitaan orang. Jangan pernah. Allah masih ada. Di atas langit masih ada langit. Kepuasan kita atas sikap dan perbuatan kalian terhadap kita yang menganggap kita ini adalah termul, yang menganggap kita ini adalah orang jahat, menganggap kita adalah menghina dan merendahkan kita. Akhirnya hari ini kalian semua terhinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan puas bukan karena pemerintahan, tapi akibat sebab ucapan dan sikap mereka. Akibat ya, Bu? cuap-cuapnya, akibat congor-congornya, akibat kicau-kicau manianya. Gimana? Ya kan? Hari ini boleh dong. Mereka selama ini ketawa terbahak-bahak, merendahkan kita, menganggap kita ini caleg gagal, ada presiden gagal, ada gubernur gagal, ada semua dihina, direndahkan, bahkan dilarang saya ke Polda. Lo siapa dia? Dia mungkin adalah, ya maaf ya Pak Ugro ya, saya akhirnya bukan tidak menghormati Anda, cara Anda tidak profesional. Anda adalah pensiunan Wakapolri yang selama ini kami hormati. Akhirnya orang yang selama ini menghormati Anda akhirnya kurang lagi menghormati Anda. Kenapa? Karena Anda terlalu salah langkah dan salah cara. Ya, masa apakah Anda mendapatkan jabatan dengan jabatan politik apa jabatan prestasi? Kita nggak tahu ya. Karena Anda kurang memahami, mengerti dengan hukum tapi tidak memahami. Coba pahami. KUHP itu. Saya bukan orang yang cerdas dalam berpidato, bukan orang cerdas dalam berdebat, namun saya cerdas dalam bersikap, berbuat dan bertindak. Kalau kita merasa sok hebat, mending kita pura-pura bodoh daripada sok hebat. Kalau sok hebat banyak lawan, sedang seperti ini aja saya banyak lawan, banyak yang nggak suka, tapi pro kontra itu pasti ada. Saya menerima dengan legowo, ya. Jadi apapun statement mereka, biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Takbir. Tunggu selanjutnya.
episode selanjutnya dengan orang-orang selanjutnya. Oh gini, kicau, kicau mania, kicau mania. Ibu Elida Neti sangat bahagia sekali ibu. Aduh ibu, jangan gitulah ibu. Itu kan Dewa Panci, teman seperjuangan ibu dulu. Aduh, gimana nih? Gimana? Gimana teman-teman? Ini padahal saya nggak habis pikir ya. Ternyata yang bahagia itu bukan hanya Ternak Mulyono ya, bukan hanya rakyat awam, rakyat biasa dari Sabang sampai Merauke. Ibu Elida Neti yang merupakan ya mantan teman dekatnya si Dewa Panci pun ikut bahagia. Lanjut. Jangan tanya kenapa Opung Parbela ngonten di dalam mobil sekarang ini. Karena apa? Karena ada berita penting yang harus kusampaikan sama kalian. Roy Suryo sudah ditangkap. Opung Parbela, jangan kau bikin hoax. Tidak akan mungkin hoax. Karena seseorang sudah menelponku tadi pagi, Roy Suryo jam 6.47 sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Kubuka berita biar tahu kalian, ternyata betul. Roy Suryo ditangkap pagi ini jam 06.47. Roy Suryo, alhamdulillah puji Tuhan. Kubacakan lah ya beritanya sama kalian ya. Jangan dibilang hoax, ini CNN langsung ya. Roy Suryo dan Dr. Tipa ditangkap polisi kasus ijazah Jokowi. Aku mendengarkan judulnya saja sudah senang sekali aku. Siap-siap kalian ya, yang berjanji mau bikin kambing guling, sapi guling, kerbau guling, sama baby guling. Sebentar lagi habis uang kalian untuk bikin pesta. Kubaca ini. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, Tifauzia alias Dr. Tifa dan Roy Suryo dikabarkan ditangkap polisi pada Jumat jam tanggal 19 bulan 6 pagi. Kabar ini dibenarkan oleh salah satu pengacara Roy Suryo, Petrus Salestinus, kepada cnnindonesia.com. Ingat ya, yang mengklarifikasi bukan Ade Darmawan, bukan Lecumanan, tapi ya langsung pengacara Roy Suryo sendiri. Nggak bisa ditutupi lagi. Mau gimana nutupinya? Ya berita ini udah terlanjur viral kemana-mana. Hari ini Jumat 19 Juni 2026 pada sekira pukul 07.00 klien kami Roy Suryo Noto di Projo dikabarkan oleh istrinya telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pada saat yang bersamaan kami juga mendapat info Tifauzia Tiasuma juga turut ditangkap. Kata Petrus, Dr. Tifa telah ditangkap oleh aparat kepolisian di apartemennya pada Jumat pagi sekitar pukul 06.47. Dr. Tifa, gimana? Udah gak bisa lagi dong karaokean. Hah? Oh, jangan gitu, Pung. Ya, tetap bisa karaokean karena si teman karaoke-nya saat ini sudah ngamuk-ngamuk, ya sudah mencak-mencak dan meminta penangguhan penahanan. Loh, buat apa bang ditangguhkan bang? Ya iyalah biar tetap ada teman karaoke. Opung ada aja. Gimana teman-teman? Mantap gak ini? Kalau si dokter mangkrak ini dibiarin aja membusuk di balik jeruji bersih bersama si Dewa Panci. Lanjut. Roy Panci dan si Tifa, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Metro Jaya. Lalu ditangkap. Konon katanya si Panci itu lagi berada di kamar, tiba-tiba didatangi oleh polisi, ditangkap. Mau ngapain kamu? Mau istirahat kamu? Nggak ada istirahat. Ayo, ke Polda. Kemudian si spirituality Tifa itu katanya lagi mau ujian S3 gitu, di kampus. Didatengin sama polisi Polda. Minta izin dia. Oh, saya boleh ujian? Nggak ada ujian-ujian. Ayo ikut kami. Modar kowe.
motiar gue. Lalu ditangkap. Hap, katanya ibu, siapa namanya barusan ini? Ibu DJ anak jenderal ya, bikin konten di dalam kereta ya. Kebahagiaannya terpancar dari sudut-sudut wajahnya, dari senyumnya. Aduh, Panci mangkrak. Lanjut. Halo Bang Hardo. Ija aslinya gak ada Bang. Mau sampai kapanpun Rosuryo gak bakal libui. Udah tahu kabar belum? Rosuryo udah ditangkap Bang. Kalau kata Pak Jokowi itu tinggal tunggu waktu. Sabar saja. Orang sabar itu gak ada lawan. Pak Jokowi salah satu contoh orang yang sangat-sangat sabar. Dan sampai detik ini gak ada lawan. Ingat, yen sira sekti ojo mateni. Oke, salam haja buat Rosuryo dan Dr. Tifa. Atau Bang Arno mau nyusul deh. Kita nonton aja sih drama-drama yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Lah ya itu loh, udah jelas-jelas jadi tersangka. Kok masih aja ada yang percaya bahwa si dokter mangkrak ini tuduhannya benar, si Dewa Panci itu tuduhannya benar, ijazah Jokowi itu palsu. Nah sekarang sudah di penjara, masih juga ada yang percaya gitu loh bacotan mereka. Heran saya, bener-bener heran ya. Jadi saya memang sepakat dengan salah seorang peneliti yang menyebut ya, orang Indonesia itu saat ini intelektualitasnya, EQ-nya itu maksimal atau rata-rata itu 78. Ya macam kayak gini akhirnya. Sesuatu yang jelas-jelas salah masih dipercaya, dianggap benar. Coba bayangin. Lanjut. Jadi penangkapan si Roy dengan si Bettina Tipa tadi jam 8 pagi ya kawan, itu yang menjemput adalah Polda Metro Jaya. Karena apa? Kasus mereka ini kan sudah P21. Udah pelimpahan, berarti dari kejaksaan sudah mau pelimpahan ke pengadilan atas kasus mereka. Tentu dong Polda Metro Jaya akan melimpahkan dengan tersangka ini hari Senin. Makanya mereka diamankan supaya nanti pelimpahannya ke kejaksaan hari Senin gitu kawan. Karena kasus mereka kan sudah dilimpahkan, sudah sah dilimpahkan, tidak ada kekurangan apapun lagi yang mau ditambahin. Tinggal penyerahan berkas dengan si tersangka ini kawan. Itu makanya langsung diamankan di Polda Metro Jaya. Takut nanti kemana-mana, itu aja kan. Jadi nanti diserahkanlah mereka ke kejaksaan. Itu kawan. Jadi jangan ada yang membuat statement di sini. Tidak pantas mereka dipidana atau dipenjarakan katanya. Sangat pantas. Karena apa? Karena kelakuan si Bettina Tipa ini selama ini sudah sangat luar biasa atas fitnah yang dilakukan dia selama ini terhadap Bapak Jokowi dan juga terhadap Wapres Gibran. Mereka bisa memastikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu adalah palsu dibuat di Pasar Pramuka. Tapi mereka tidak memiliki bukti atas tuduhannya itu yang bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Tapi ada orang membuat statement di sini. Kita lihat aja nanti Bapak Jokowi datang tidak ke persidangan. Saya jamin 1000%, bukan 100 lagi. Bapak Jokowi akan hadir membawa ijazah aslinya yang harus dia tunjukkan atau diberikan ke hakim. Gitu. Bukan diberikan ke si Bettina Tipa atau ke si Roy Panci ataupun ke si Tompel atau si Rapli.
Karena yang memutuskan kebenaran itu adalah pengadilan. Kayak gitu kawan. Jadi kalau emang si tukang fitnah ini semua memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bawalah itu nanti ke persidangan. Kan gitu. Kalau hanya koar-koar membuat narasi-narasi busuk, membuat berisik, itu tidak ada guna. Kepastian hukum itu nanti ada putusannya. Kan gitu. Jadi jangan kalian bilang tidak pantas mereka dipenjarakan. Sedangkan di situ jelas hinaan dan fitnah dan pencemaran nama baik jelas sudah dilakukan si Betty Natiba dengan si Roy Panci selama ini terhadap Bapak Jokowi. Gitu kawan. Coba lihat dulu di komen-komen itu semua. Senang banget rakyat Indonesia ini sudah mendengar bahwa si Betty Natiba dan si Roy Panci sudah diamankan di Polda Metro Jaya, mau dilimpahkan ke kejaksaan. Kan udah mau sidang ini P21, kan gitu kawan. Jadi sampai ketok palu nanti mereka putusan pengadilan, hukuman mereka berapa tahunnya, tetap mereka sudah ditahan. Seperti itu ya. Jadi supaya jangan salah kaprah kalian semua. Jadi selama ini kata si Roy Panci, mana ada P21? Ini hanya ngomongan termul-termul aja ini katanya. Sekarang kan sudah terbukti. Jadi makanya jangan kalian percaya dengan ngomongan si Betty Natiba dengan si Roy Panci selama ini. Itu adalah fitnah yang sangat luar biasa dibuat mereka terhadap Bapak Jokowi dan juga Wapres Gibran. Itu kawan. Jadi saya juga sudah bosan mengomentari ini selama berapa lama? Hampir 2 tahun ya. Saya komentarin ini, tetap saya hadir di setiap video-video mereka selama ini. Tetap saya akan tumbangkan narasi-narasi busuk mereka. Karena semua yang dibuat mereka itu tidak masuk di akal sehat saya. Tidak sangat mungkin gitu kawan ya. Oke, salam dari saya pembela kebenaran. Saat ini tidak perlu ditumbangkan, Bu, ya, karena mereka sudah tumbang sendiri. Seperti sering saya sampaikan teman-temannya dalam konten-konten sebelumnya, kita itu tidak perlu sibuk ya menyogok-nyogok buah yang busuk. Karena tanpa kita sogok pun pasti akan jatuh sendiri. Kita tidak perlu sibuk berusaha menenggelamkan kapal yang berlubang. Karena kapal yang berlubang itu kita biarkan dia tetap akan karam sendiri. Ya iyalah, intinya ya kita bersyukurlah ya. Walaupun dengan drama penangkapan, bukan penahanan. Ini menarik sekali loh. Bukan penahanan loh, ini penangkapan. Artinya ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja tidak menginginkan adanya penahanan ya. Ini menurut saya, iya toh. Tapi ya yang penting sekarang mereka berdua sudah berada di balik jeruji besi dan sudah dihadiahi rompi oren. Ya kita tunggu aja ya apakah mereka membusuk di penjara ataukah ada orang besar yang menyelamatkannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Aku rasa pendukung-pendukung Pak Jokowi hari ini senang ya. Senang kenapa? Yang selama ini memfitnah Pak Jokowi, menuduh Pak Jokowi ya dengan ijazah palsu ya, mencaci Pak Jokowi, akhirnya kena juga ya. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya Jumat pagi kawan-kawan ya. Jadi saya rasa pendukung-pendukung Pak Jokowi, kita-kita ini semua senang ya. Senang. Kenapa kita senang? Karena orang yang selama ini memfitnah Pak Jokowi akhirnya masuk ke dalam bui dengan perbuatannya sendiri. Makanya jangan selalu fitnah orang ya. Ya. Jadi semoga Roy Suryo dan Dr. Tifa ini nanti kalau sudah menjalani hukuman di penjara, semoga dia bebas, dia bertobat dan tidak fitnah-fitnah orang lagi. Oke? Oke semua teman-temanku, apa komentar kalian tentang Roy Suryo dan Dr. Tifa?
Silahkan komentar kawan-kawanku. Oke, dan jangan lupa ini hari-hari Jumat ya. Ayo kita sholat Jumat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, sholat Jumat ini hari Sabtu Pak. Hari Minggu malah nih. Iyalah, nggak masalah lah ya, karena ini konten 2 hari yang lalu. Saya memang agak telat membuat konten karena listrik di rumah saya itu terjadi pemadaman bergilir, ya kan? Iya, itu masalahnya. Jadi kurang bisa bikin konten update gitu loh. Walaupun tulisan nama channel kami itu Gaspol Update, tapi selalu delay ya. Mohon dimaklumi lah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.